Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozak Bintang Diatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan pengembangan produk. Perencanaan dan pengembangan produk. Perencanaan dan pengembangan produk pada dasarnya adalah suatu upaya perusahaan untuk menciptakan produk atau ide baru dengan memperbaiki produk lama agar memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen. Usaha perancangan dan pengembangan produk akan dikatakan sukses apabila produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan sesuatu laba. Untuk fase perancangan dan pengembangan produk yaitu sebagai pendahuluan dari sekumpulan alternatif konsep produk sehingga produk bisa diandalkan dan juga dapat diproduksi kembali dalam sistem produksi. Fase-fase dalam perancangan dan pengembangan produk disesuaikan dengan kondisi yang dialami produk. Dengan cara berpikir tentang proses perancangan dan pengembangan produk dapat dimulai dengan input seperti tujuan atau sasaran perusahaan dan teknologi yang tersedia. Adapun beberapa tahapan proses pengembangan produk. Yang pertama ada perancangan atau pencarian gagasan, yang kedua pengembangan konsep, ketiga perencanaan tingkatan sistem, keempat perancangan detail produk, kelima pengujian dan perbaikan produk, keenam produksi awal produk. Setelah melakukan tahapan proses produk, adapun kita dapat mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Identifikasi kebutuhan pelanggan yaitu sebagai jalur informasi-informasi yang berhubungan dengan kualitas dan pelanggan sebagai target pasar yang dituju dengan perusahaan yang akan menggunakan suatu produk dengan mengatur detail yang diinginkan dalam suatu produk yang akan dikembangkan. Adapun juga dimensi kualitas. Suatu kualitas yang telah diterapkan terhadap suatu produk dengan mengidentifikasi beberapa aspek yang berbeda-beda. Aspek tersebut terdiri dari kinerja atau dapat disebut performance, reliability atau reliabilitas, conformance to specification atau kesesuaian dengan spesifikasi produk, durability atau daya tahan produk, serviceability atau kemudahan dalam memperbaiki produk, estetik atau daya tarik produk, perceived quality atau persepsi quality. Ada juga spesifikasi produk. Spesifikasi produk yaitu hal yang menjelaskan tentang yang harus dilakukan atau dimiliki oleh sebuah produk. Spesifikasi produk juga tidak memberitahukan bagaimana cara memenuhi kebutuhan pelanggan, akan tetapi menampilkan pernyataan mengenai apa yang harus ada atau diusahakan agar produk yang akan dikembangkan memenuhi kebutuhan pelanggan. Penyusunan konsep. Konsep ialah sebuah ilustrasi atau gambaran mengenai teknologi, prinsip kerja, dan bentuk produk yang akan dibuat. Konsep dalam sebuah produk merupakan ringkasan gambar bagaimana produk tersebut memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Sebuah konsep juga biasanya sebagai sebuah sketsa atau gambar sebagai model 3 dimensi secara garis besar disertai dengan sebuah uraian gambar. Adapun juga yang dimaksud dengan penyaringan konsep. Setelah kita menyusun konsep, kita juga harus menyaring konsep agar konsep tersebut lebih tertata pada suatu produk dan juga dapat meningkatkan laba dan juga kualitas. 1. Menyiapkan matriks seleksi. Untuk menyiapkan matriks dilakukanlah untuk pemilihan sebuah media fisik yang sesuai dengan masalah yang sedang dialami. Konsep yang paling baik ditampilkan baik dengan gambaran, tulis-tulis maupun grafis. Yang kedua adalah kita menilai konsep. Untuk penilaian konsep nilai plus yang berarti lebih baik dari 0, yang berarti sama dengan, lalu yang terakhir nilai min yang berarti lebih buruk diletakkan pada tiap sel matriks untuk memperlihatkan bagaimana konsep dinilai terhadap suatu kriteria sebelum perpindahan ke kriteria selanjutnya. Yang ketiga ada meranking konsep. Dalam meranking konsep pertama harus menjumlahkan nilai yang terbaik sama dengan dan yang lebih buruk. Ini maksudnya adalah kita memiliki beberapa konsep. Konsep yang pertama, misalkan di sini nilainya 50. Maksudnya konsep satu aspek-aspeknya dari segi warna, bentuk, dan lain-lain atau temanya ini 50, 50, 50. Dan kedua ada juga sama nilainya 40, 40, 40. Yang ketiga ada 60, 60, 60. Ini nanti semua dijumlah satu-satu, kemudian dibagi 2 atau dibagi 3 sesuai konsep yang dikeluarkan. Nanti kita akan muncul hasil perankingan konsep itu bagaimana. Dan yang ketiga ada menggabungkan dan memperbaiki konsep. Keempat, merefleksikan hasil dan proses pada tahap ini adalah pertimbangan nyata yang hasilnya dapat dimengerti
akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pada kegiatan pengembangan. Adapun penilaian konsep. Penilaian konsep digunakan agar peningkatan jumlah alternatif penyelesaian dapat diberikan lebih baik di antara konsep yang bersaing. Pada tahap ini, pemberian nilai bobot kepentingan rekatif untuk kriteria seleksi tanpa fokus pada hasil perbandingan yang lebih baik dengan penekanan pada setiap kriteria. Ini maksudnya penilaian konsep di sini, ini kita menilai konsep setelah dapat ranking. Yang pertama, apakah konsep tersebut layak untuk dipakai atau tidak. Dan yang kedua, konsepnya akan kita pertimbangkan lagi. Kita akan collab atau gabungkan dengan konsep 1 dan konsep 2. Kita akan bentuk lebih kreativitas lagi dan inovasi akan lebih kita kembangkan lagi bagaimana suatu produk tersebut dapat mencapai nilai yang lebih baik atau pasaran atau nilai jual beli yang baik di kalangan masyarakat. Setelah kita melakukan penilaian konsep, kita akan membuat desain produk. Desain produk adalah proses desain di mana susunan bentuk, dimensi, dan bagian akhir yang ditetapkan. Kegiatan untuk mendesain produk dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan. Seseorang atau sekumpulan yang merencanakan sebuah desain mendekati sempurna untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan. Apabila akan membuat suatu produk atau desain, maka harus menentukan apakah produk benar-benar diminati oleh konsumen, karena yang akan menggunakan produk ini adalah konsumen itu sendiri. Pada kondisi pasar juga harus menjadi daya tarik produsen yang akan membuat suatu produk tersebut laris atau laku banyak di kalangan masyarakat. Nah, ini maksudnya di sini desain produk adalah kita mendesain bagaimana seseorang atau semua yang menjalankan desain mendekati sempurna. Ini yang dimaksud adalah kita menentukan desain tersebut yang benar-benar atau banyak diminati oleh konsumen, karena yang akan menggunakan produknya adalah konsumen itu sendiri. Misalkan yang lagi ramai sekarang adalah Spider-Man. Nah, ini kita harus mengikuti yang mengikuti kayak yang lagi-lagi ramai di sosial media atau di dunia maya atau di mana itu, kita juga harus ikuti agar menarik minat masyarakat untuk membeli produk tersebut di perusahaan kita. Dan yang kedua adalah bagaimana bentuk produk tersebut. Bentuknya adalah simple, rumit, atau sulit, atau ribet, atau bagaimana. Nah, kalau kita bikin simple, itu pasti masyarakat atau banyak konsumen yang akan memakai hasil produk dari perusahaan kami. Nah, dibandingkan apabila produk tersebut ribet, sulit, riweh, atau kayak nggak enak gitu lah produknya, nggak simple lah, sulit, ruwet produknya itu. Nah, itu apa orang mau beli? Apa banyak konsumen yang memakai? Apa banyak konsumen atau masyarakat yang tertarik dengan desain suatu produk tersebut? Nggak ada kan? Makanya kita harus membuat desain produk yang simple, elegan, dan juga bagus, cocok digunakan untuk masyarakat masa kini atau juga anak-anak zaman sekarang, anak-anak kids zaman now. Nah, setelah desain produk tadi, di sini ada desain produk lagi. Tetapi desain produk di sini ini memiliki makna atau arti yang berbeda. Desain produk di sini pembuatan rancangan yang dilakukan sebagaimana hasil dan variasi atau konsep rancangan dan penilaian dari varian konsep-konsep rancangan. Rancangan dibentuk sebagai bahan panduan awal dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, serta spesifikasi beberapa komponen sehingga bisa dilakukannya pemesanan terdahulu untuk komponen standar ataupun dimensi material yang akan digunakan atau juga yang diinginkan. Nah, di sini kalau misalkan kita kan ada suatu produk atau suatu nama yang dikatakan limited edition atau langka atau hanya ada beberapa di dunia atau di Indonesia. Nah, desain produk tersebut juga banyak diminati oleh konsumen. Ibaratnya gini, hanya kamu yang memiliki produk tersebut, tapi tidak dengan orang lain atau dengan temanmu.
ibaratnya itu langkah, produknya itu langka. Jadi one and only ya, hanya satu dan satu-satunya. Itu juga banyak diminati oleh masyarakat. Nggak simpel-simpel kayak misalkan HP kan cuma kotak segini. Nah, itu misalkan segini besar atau bentuknya itu bagaimana lah. Itu juga mempengaruhi minat konsumen untuk memakai atau untuk membeli suatu produk tersebut. Nah, di sini ada bagan yang bagan-bagan yang dilalui untuk perencanaan dan pengembangan suatu produk atau suatu rancangan. Nah, di sini pertama ada kita menganalisis kebutuhan pelanggan. Itu kita menganalisis kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Sekarang kan kalau sekarang kan lebih ke elektronik atau enggak lebih ke listrik. Nah, atau ke hemat bahan bakar lah intinya. Nah, setelah kita menganalisis, kita ada melakukan pemunculan gagasan dan penyerangan ide dan evaluasi. Setelah dua tersebut dilakukan, kita harus menganalisis bisnis tersebut. Bagaimana cara kita menjalankan suatu produk tersebut agar banyak konsumen yang dinikmati. Salah satunya adalah kita kembali ke awal, analisis kebutuhan pelanggan, dan juga desain produk dan lain-lainnya. Setelah kita menganalisis bisnis, kita melakukan pengembangan strategi pemasaran. Kita melakukan strategi pemasaran itu bagaimana? Pemasaran kita ataukah beli 3 gratis 1 atau beli 3 diskon 30% atau beli atau kita ambil cicilan 3 tahun dengan bunga 2% atau bagaimana. Itu merupakan pengembangan strategi pemasaran bagaimana agar tidak di situ-situ aja dan masyarakat tersebut tidak bosan. Setelah kita melakukan pengembangan strategi pemasaran, kita melakukan pengembangan produk. Nah, pengembangan produk di sini ini kayak bagaimana ya caranya agar itu kita tidak itu aja produknya, agar tidak ngebosenin lah. Maksudnya agar produknya itu lebih bervariasi dan bermacam-macam. Misalkan kan dulu banyak kamera yang satu, terus habis itu setelah satu kamera memakai banyak 2 kamera. Nah, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 banyak kamera di situ. Kamera iPhone boba kok bulat-bulat seperti ini 3, 4 biji itu. Nah, itu juga merupakan pengembangan produk. Setelah kita melakukan pengembangan produk, kita melakukan pengujian pasar. Ini biasanya pengujian pasar banyak dilakukan oleh sebuah perusahaan melalui sosial media, TikTok, IG, Twitter atau Facebook dan sebagainya, WA juga bisa. Ini bagaimana desain produknya, bentuk produknya, terus konsep produknya. Ini bagaimana kan banyak masyarakat yang menilai, juga pastinya banyak masyarakat yang sekarang bermain sosmed. Dan selanjutnya adalah komersialisasi adalah penyelesaian. Kita akan melaunching produk tersebut dan kita akan melihat 1 atau 2 tahun ke depan bagaimana produk yang kita luncurkan, apakah rame atau banyak dinikmati masyarakat atau bagaimana atau tidak. Pasti di suatu usaha ada pasang dan surutnya sebuah usaha. Ada saat kita di atas dan juga ada saat kita di bawah, dan saat kita bangkit dan juga kita jatuh. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.